kembali belajar ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dan dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Adik-adik, hari ini kita akan mengenal tentang siklus hidup makhluk hidup. Yuk kita belajar bersama. Kenapa ya anak ayam dan ayam dewasa memiliki bentuk yang sama ketika muda dan dewasanya, sedangkan berudu dan katak dewasa memiliki bentuk yang jauh berbeda ketika telah dewasa? Yuk kita saksikan bersama penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat X-Science, jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Kucing, burung, atau jangkrik? Ada yang tahu jangkrik tidak? Nah adik-adik, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memiliki daur hidup atau siklus hidup, termasuk hewan-hewan tadi. Ada yang sudah tahu belum siklus hidup itu apa? Siklus hidup itu adalah serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme. Sejak dia lahir, berkembang jadi dewasa, berkembang biak, bahkan berujung pada kematian. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah siklus hidup makhluk hidup dari hewan. Ternyata ada berbeda-beda loh. Yaitu ada yang bermetamorfosis dan ada yang tidak bermetamorfosis. Apa sih bedanya? Yuk kita pelajari. Yang pertama, kakak akan coba jelaskan siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah daur hidup hewan yang diawali dari lahir atau menetas, terus berkembang menjadi anak hingga dewasa, bentuknya sama, tidak ada yang berubah. Hewan hanya mengalami perubahan ukurannya saja, dia tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kucing, ayam, atau jangkrik. Semuanya tidak mengalami perubahan bentuk, hanya ukurannya saja yang berubah. Adik-adik, siklus hidup hewan yang kedua adalah hewan yang mengalami metamorfosis, artinya mengalami perubahan bentuk. Ternyata adik-adik, metamorfosis ini dibagi menjadi dua bagian. Ayo, siapa yang tahu? Iya betul, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kira-kira apa ya bedanya? Apa? Iya, ternyata metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa, terus dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, kakak mau bertanya sama adik-adik. Siapa yang bisa? Ya? Kupu-kupu, betul sekali. Kira-kira perubahannya bagaimana? Telur, terus larva atau bentuknya udah jadi ulat, terus kepompong, dari kepompong berubah jadi kupu-kupu, betul sekali. Ada yang lain tidak? Iya betul, katak atau kodok gitu ya. Yang lainnya? Betul sekali, nyamuk. Nyamuk yang setiap hari biasanya menghisap darah kita ya. Itu adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, sekarang yang kedua. Hewan yang mengalami metamorfosis
tapi tidak sempurna. Apa sih bedanya? Mengalami perubahan bentuk, tapi tidak sempurna. Di mana ya bedanya? Metamorfosis tidak sempurna itu adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk, tapi tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Jadi dari telur, nimfa, terus hewan dewasa. Nimfa, ada yang tahu tidak nimfa itu apa? Nimfa itu adalah hewan kecil atau hewan muda. Bedanya dengan hewan dewasa apa? Nah, paling mudah untuk membedakan antara hewan muda dengan hewan dewasa adalah lihat ada atau tidak adanya sayap. Jadi, perubahan bentuk metamorfosis tidak sempurna adalah telur, nimfa, dewasa. Contohnya, yang pertama adalah jangkrik. Jangkrik tidak mengalami fase pupa. Terus kecoa. Dan satu lagi kakak kasih contoh adalah belalang. Jadi, begitulah proses siklus hidup hewan yang ada di bumi ini. Selama siklus hidup ini tetap berjalan, maka tingkat keberlangsungan suatu organisme tidak akan pernah punah loh adik-adik. Paham kan adik-adik? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Saatnya Sobat Exchange menjawab pertanyaan nalaria berikut. Perhatikan beberapa siklus hidup hewan di bawah ini. Siklus hidup manakah yang mengalami metamorfosis sempurna? Sudah tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah pilihan D. Pintar sekali Sobat Exchange di rumah. Kenapa pilihan D yang benar? Karena hanya pada pilihan jawaban A dan B yang mengalami siklus sempurna, yang juga melewati tahap pupa. Sedangkan pilihan C, ayam merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dan pilihan D, belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana? Mudah bukan belajar tentang metamorfosis? Sobat Exchange harus bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna ya. Beserta contoh-contoh hewannya juga ya. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, jelaskan manfaat metamorfosis kupu-kupu bagi kehidupan manusia. Dicatat ya, jelaskan manfaat metamorfosis kupu-kupu bagi kehidupan manusia. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk.
jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan. Nyam 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Hahaha. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan.
Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dicatat ya. Tuliskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Ada taman kupu-kupu, dibikin ruangan hijau, idenya dari Pak Lurah, dan saya hanya mengerjakan sementara nih kupu-kupu. Ini saya nyari di lingkungan sini karena masih banyak ruangan hijau, jadi banyak kupu-kupu. Saya tangkap, taruh di sini. Tiap harinya itu ya kupu-kupu pada itu makan bunga-bunga yang saya tanam. Tadinya ini ya berantakan, ya saya bikin rapi gitu aja. Soalnya ini ide Pak Lurah, saya laksanakan karena sebagai PPSU ya saya siap gitu. Antusias warga banyak yang pada kesini, masuk pengen foto-foto sama kupu-kupu. Kurang lebih bangsa 10 lah, 10 jenis kupu-kupu. Cuman jenisnya nggak tahu soalnya. Untuk umur kupu-kupu tuh kayaknya kurang lebih 1 bulan. Makanya kadang-kadang ada yang mati, ada yang apa. Tadinya mah banyak banget tadinya. Saya nyari udah banyak banget. Cuman tahu tuh ada yang mati, ada yang apa. Melayu. Dengan adanya budidaya kupu-kupu ini hanya terkesan aja. Terkesan dengan lingkungan dan nuansa kampung. Karena mungkin apalagi anak-anak kecil ya, anak-anak sekolah yang udah ada 2 kali kunjungan dari PAUD dan TK dari luar Cipinang Melayu pernah datang ke sini, sangat senang dengan melihat adanya kupu-kupu berkumpul di saat kemarin lagi banyak kupu-kupunya. Nah, sekarang kan lagi bertelur nih, jadi lagi perlu jaga agak kurang. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, ceritakan kembali kepada keluargamu yang ada di rumah tentang cara penangkaran kupu-kupu. Dicatat ya. Ceritakan kembali kepada keluargamu yang ada di rumah tentang cara penangkaran kupu-kupu. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.